Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman, adik-adik para pecinta kitab berbahasa Arab, alhamdulillah kita dapat melanjutkan belajar membaca serta memahami kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Kitab ini adalah syarah dari kitab Munabbihat ala al-Isti'dad ila Yaumil Ma'ad karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah kita sudah sampai pada makalah yang kedua dari bab selesai. Jadi mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, nafa'ana Allah ta'ala bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jadi kitab ini video ini adalah video kedua yang yang terlewat di playlist ini. Jadi ini video terakhir di bab sulasi, walaupun ini masih makalah yang kedua karena sudah saya upload semuanya tentang bab sulasi ini. Nah, ternyata ada yang terlupa, yaitu makalah pertamanya dan makalah kedua sampai keempat ini. Jadi kita akan mengulang membacanya. Jadi mari kita mulai. Wal maqalatu tsaniyah, dan makalah yang kedua. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Salasun, bermula 3 perkara, la tudraku bisalasin, yang tidak didapati kecuali dengan 3 perkara ini. Salasi khisalin, itu dengan 3 perkara. La tutlabu, atau jadi kita bacaan ini mubtada. Salasu khisalin, bermula 3 perkara, la tutlabu, yang tidak dapat dicapai bisalasati asya, kecuali dengan 3 perkara. Apa saja itu? Al-ghaniyul bil muna, kekayaan dengan hanya berangan-angan, wasyababul khidab, dan masa muda dengan kita menyemir rambut. Ketigalah sehat dengan obat-obatan. Al-ghani bil muna, yaitu kaya hanya dengan angan-angan. Bidhamil mim, dengan dhammah mim, muna, jam'u maniyah, jamak dari maniyah. Ay fala yahsulul ghani, maka tidaklah hasil oleh kekayaan itu bil amani, hanya dengan berangan-angan. Bal bil kismati minallahi ta'ala, akan tetapi kekayaan itu datang dari bagian Allah atau bagian yang sudah Allah tetapkan kepada kita. Kedua, wasyababu bil khidab, yaitu masa muda dengan menyemir rambut. Fala yahsul syababu bi khidab asy-sya'ri atau sya'ri, jadi tidaklah hasil kemudaan kita itu hanya dengan menyemir rambut. Ada orang sudah tua, dia mau menyemir rambut agar terlihat muda. Memang mungkin terlihat muda, tetapi masa mudanya itu tidak akan pernah kembali. Sama mustahilnya dengan hanya umurnya itu sudah tua, tidak akan, mustahil untuk kembali muda. Bil hana'i wa nahwihi, yaitu dengan disemir dengan menggunakan henna dan sejenisnya henna. Ini saya tidak tahu henna ini seperti apa. Wasihatu bil adawiyah, dan kesehatan dengan obat-obatan. Kesehatan dengan obat-obatan itu tidak sama dengan sehat yang tanpa obat. Fala tahsalus sihah, maka tidaklah hasil. Fala tahsalus sihah, maka tidaklah hasil kesehatan itu binafsil adawiyah, dengan obat-obatan. Bal bisyifaillahi ta'ala, akan tetapi hasil sehat itu dengan kesembuhan daripada Allah Ta'ala. Jadi ini kita kalau berobat itu harus meyakini yang menyembuhkan kita itu adalah Allah, tetapi dengan perantara
perantara obat itu. Nah, wal maqalatu tsalisah, dan makalah yang ketiga, an Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar semoga Allah meridainya, husnut tawaddudi ail mahabbah. Kita langsung saja artikan. Bermula bagus di dalam bergaul, atau lembut di dalam, atau rasa husnut tawaddudi ay al mahabbah, yaitu punya rasa peduli lah gitu kan. Peduli itu atau punya rasa empati lah gitu. Ilan nasi, kepada para manusia itu, nisful akli, adalah setengah daripada akal. Kama ruwiya, sebagaimana meriwayatkan, kama rawa Ibnu Hibban wa Tabrani wal Baihaqi an Jabir bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Apa kata Nabi? Mudaratun nasi sadaqatun. Apa arti mudarah? Yaitu mulatafan nasu bil qaul wal fi'li, itu yusabu alaiha sawabu sadaqah, yaitu berlembut-lembut kepada para manusia itu, atau bersikap lembut kepada para manusia adalah sedekah. Ai mulatafatun nas, yaitu berbuat berakhlak lembut lah gitu kepada orang-orang dengan perkataan, dengan tingkah laku, itu akan nanti diberikan pahala dengan pahala sedekah. Wa kana mudaratuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah akhlaknya Nabi kepada para sahabat itu adalah annahu, bahwasanya beliau itu la yazummu ta'aman, tidak pernah mencela akan makanan, wala yanharu khadiman, dan tidak pernah menyakiti ART-nya lah, wala yadribu imra'atan, dan Nabi itu tidak pernah memukul perempuan. Wal mudaratu, dan berbuat lembut itu tarkud dunia li ajliddin, itu adalah meninggalkan dunia demi agama. Aksul mudahana, lawan kata dari sesuatu yang hina. Jadi meninggalkan dunia. Kalau kita mudahanah itu artinya meninggalkan dunia, meninggalkan agama demi dunia. Jadi mudahanah itu lawan katanya mudarah. Mudarah itu lawan katanya mudahana. Kalau mudarah itu bersikap lembut, yaitu meninggalkan dunia demi agama. Kalau mudahanah itu meninggalkan agama demi dunia. Wa husnu su'ali, dan bagusnya pertanyaan itu setengah daripada ilmu. Apa maksudnya apa maksudnya bagus bertanya? Ailil ulama'i, yaitu bertanya kepada para ulama adalah setengah daripada ilmu. Li'anna al-ilma yuhsalu bihi, karena bahwasanya ilmu itu didapatkan dari bertanya. Wa husnu tadbir, dan bagus di dalam menyusun, mensiasati satu perkara. Ai ijra'ul umuri ala ilmil awaqib. Yaitu merancang perkara-perkara di atas satu jadi husnul tadbir itu melakukan satu rencana lah gitu. Rencana pada perkara. Jadi kita diperintahkan untuk mengatur, memanage lah gitu semua perkara-perkara kita setiap hari ala ilmil awaqib, atas satu ilmu yang gimana kita artikan awaqib ini?
dari ilmu sebab musababnya lah. Kalau kita begini akan kita atur begini akan begitu nanti hasilnya. Itu maksudnya. Nisful ma'isyah, setengah daripada kehidupan itu adalah hiya maksabul insan, adalah usaha manusia, alladzi ya'isu bisababi, yang ia hidup dengan sebab usahanya itu. Sudah pengajian ya. Kita selesaikan lagi satu ini. Wal maqalatu rabi'ah, dan makalah yang keempat. An Utsman radhiyallahu an, daripada Utsman semoga Allah meridainya. Jadi tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, nah yang kelima nanti Ali. Man taraka dunia, siapa orang yang meninggalkan dunia, bi an aqalla syab'i, dengan menyedikitkan rasa kenyang, wal akli, dan makan, dan menyedikitkan makan, wa abghada sana'i minan nas, dan tidak menyukai pujian daripada orang-orang. Kalau dia menyedikitkan rasa kenyang, makan, dan tidak suka dipuji, ahabbahullahu ta'ala, maka orang itu akan dicintai oleh Allah. Kenapa? Li'annahu, karena bahwasanya orang itu taraka riya'a, sudah meninggalkan perkara riya', wa tafakhur, dan berbangga-bangga diri. Wa man taraka dzunuba, siapa orang yang meninggalkan dosa, ahabbahul malaikah, maka dia akan dicintai oleh para malaikat. Kenapa? Li'annahu la yut'ibul kataba, karena orang itu sudah tidak meletihkan para malaikat di dalam mencatat amal buruk mereka. Alladzina yaktubuna sayyi'at, yang mereka para malaikat itu adalah malaikat yang mencatat amal-amal buruk. Wa man hasama at-tam'a, dan siapa orang yang memutuskan rasa tamak anil muslimin, daripada orang muslimin, ay qata'ahu anhum, yaitu tidak berbuat tamak lah gitu, memutus rasa tamaknya itu daripada mereka. Ahabbahul muslimun, itu orang muslim akan mencintai mereka. Jadi kalau kita tidak tamak, itu orang-orang muslim akan mencintai kita. Kenapa? Li'annahu la yukaddiru qulubahum. Apa kadarnya? Itu tidak mengeruhkan hati para orang-orang. Karena orang yang tidak suka berbuat ketamakan itu hatinya jernih dan tidak mengeruhkan hati-hati para orang-orang muslim. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.